Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian pada hari ini? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Selanjutnya kita akan menonton di sini video yang menayangkan simulasi tentang sidang di BUPKE. Yang pertama kalian pahami. Tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama sekali atas usulan Dr. Andes Rasiman Widyotenika untuk membahas dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dalam sidang ini membahas dasar negara Indonesia sebagai fondasi bangsa Indonesia yang akan datang. Saya, Dr. Rasiman, dengan ini saya nyatakan sidang dibuka. Kepada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk berpendapat. Saya menyusul. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan hubungannya. Indonesia adalah negara yang sangat besar apabila bersatu. Oleh karena itu, Indonesia sangat perlu dasar negara yang mengokohkan mutu seluruh bidang dan seluruh bangsa. Terima kasih. Saya setuju dengan Soekarno. Kita negara Indonesia sangat akan membutuhkan ideologi yang dapat mempersatukan semua pihak. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin memulai mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Menurut saya mengenai dasar negara dirumuskan dalam 5 poin yang saya sebut dasar dan asas NKRI yang meliputi. Yang pertama, pri kebangsaan; kedua, pri kemanusiaan; ketiga, pri ketuhanan; keempat, pri kerakyatan; dan terakhir, kesejahteraan sosial. Enggak, saya akui, saya sadari kata-kata Anda luar biasa. Tapi perlu diingat, Indonesia adalah negara yang bermayoritas Islam. Maka dari itu, Indonesia adalah landasan Islam. Apakah Anda tidak dengar? Kami membutuhkan dasar negara, bukan kepentingan Anda saja yang dibutuhkan. Tenang, saudara-saudara. Jika rapat dilakukan seperti ini, kita tidak akan bisa menemukan dasar negara. Kita sungguhan rapat untuk hari ini dan akan menjadikan. Dari kalian Bapak mintakan untuk menanggapi isi dari video tersebut. Silakan. Ada yang menanggapi? Silakan. Tangan. Ya, silakan. Diri. Sidang BPUPKI merupakan tonggak sejarah penting dalam persiapan kemerdekaan Indonesia yang memunculkan rumus dasar negara Pancasila dan rancangan undang-undang dasar. Sidang ini diwarnai semangat perjuangan mufakat
tentang perwujudan Islam dalam negara. Ada lagi? Pak, Ya, silakan. tanggapan saya terhadap sidang PKI hasil yang krusial. Sidang ini melahirkan dasar negara Pancasila dan rancangan undang-undang dasar yang menjadi landasan berdirinya Republik Indonesia, serta rumusan Piagam Jakarta yang menjadi dasar pembentukan undang-undang dasar. Semangat musyawarah mufakat. Suasana sidang meliputi semangat kebersamaan untuk mencapai mufakat. Para tokoh menunjukkan kecerdasan, ketelitian, dan tanggung jawab dalam prosesnya. Perbedaan pendapat sebagai hal wajar. Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa dan wajar dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya adalah perbedaan pendapat saat merumuskan dasar negara dan kedudukan Islam. Nah, terima kasih atas tanggapannya. Nah, untuk lebih semangatnya, mari kita tepuk tangan semuanya. Sekarang kita akan memasuki materi kita. Kita lihat di dalam tayangan ini. Di sampingnya tertulis, murid-murid sekalian lihat, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Untuk Pancasila ini sebagai pemersatu bangsa. Yang dimana kita tahu salah satunya ini termasuk di dalam sila ke-3. Persatuan Indonesia. Nah, di sini kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini pertama kita menjelaskan makna Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Terus menganalisis kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara. Berikutnya, menumbuhkan sikap positif terhadap keberagaman. Ini tujuan pembelajaran kita. Berikutnya, kita memasuki ke dalam sejarah singkat Pancasila. Di dalam sejarah singkat Pancasila, Pancasila pertama kali dicetuskan oleh Insinyur pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Ingat, nah BPUPKI Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini. Karena dilihat dari tanggal yang ada ini, kita nih pada saat sejarah singkat Pancasila ini kita sudah hampir mendekati kemerdekaan, tinggal beberapa bulan lagi, ya kan? Nah, tuh. Setelah melalui perumusan oleh panitia 9, tentunya kalian sudah tahu siapa ini tokoh panitia 9. Terus sila-sila Pancasila disepakati dan dibuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945, satu hari setelah kemerdekaan. Pancasila menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kenapa Pancasila itu tidak bisa diubah, tidak bisa apalagi dimodifikasi, diinovasi, karena untuk Pancasila ini sudah cocok dari generasi terdahulu sampai generasi sekarang, bahkan yang akan datang. Walaupun kita sudah hidup di era modern, tuh. Di pendahuluan, Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman suku, agama, budaya, dan juga bahasa. Kita mempunyai banyak suku, agama, budaya, dan bahasa yang ada di Indonesia. Dalam keberagaman tersebut diperlukan satu dasar yang menyatukan seluruh elemen bangsa. Nah, dalam keberagaman diperlukan satu dasar. Nah, apa dasarnya? Ia berpatokan dengan Pancasila sebagai dasar. Dasar negara.
Yang ketiga, Pancasila hadir sebagai ideologi pemersatu bangsa Indonesia sejak kemerdekaan. Di sini ada keanekaragaman yang ada di Indonesia, baik itu dari sumber daya, suku bangsa, dan juga ada istiadat. Kita mempunyai sumber daya, banyak sekali sumber daya kita yang ada di dalam bumi maupun di atas bumi. Terus suku bangsa kita masing-masing untuk daerah juga mempunyai yang namanya suku bangsa. Terus adanya adat istiadat. Nah, istiadat. Berikutnya, contoh daripada penerapan. Contoh penerapan di sini yang pertama berteman tanpa memandang suku atau agama. Nah, ini sesuai dengan penerapan Pancasila. Kita yang pertama berteman tanpa memandang suku atau agama. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat di sekolah. Menghargai perbedaan pendapat sekolah. Yang ketiga, gotong royong dalam kegiatan masyarakat. Tidak menyebar ujaran kebencian. Seperti apa kita menyebar ujaran kebencian? Sepertinya menyebar misalnya informasi. Berikutnya, mematuhi tata tertib sebagai keadilan sosial. Mematuhi tata tertib sebagai keadilan sosial. Ini sebenarnya sudah ada cakupan. Ini sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, apa sih peran siswa dalam menjaga persatuan? Ini yang perlu kita jaga. Nah, kita jaga di lingkungan sekolah. Peran siswa itu apa saja untuk menjaga persatuan? Pertama, aktif dalam kegiatan sosial. Sosial di sekolah. Kedua, menjaga sikap adil, tidak berbeda-bedakan. Adil, tidak berbeda-bedakan. Terus menggunakan media sosial secara positif, secara baik. Terus menjadi contoh dalam perilaku toleransi. Jadi contoh dalam perilaku toleransi. Tantangan. Nah, ini ada tantangan. Pertama, tantangannya adalah intoleransi. Intoleransi ini lawannya adalah toleransi dan diskriminasi. Jangan sampai terjadi sebuah diskriminasi, apalagi mendiskriminasi teman. Seperti apa contohnya mendiskriminasi teman? Misalnya mengolok-olok teman, merendahkan teman. Radikalisme dan fanatisme sempit. Nah, di sini ada kata radikal. Nah, ini sebenarnya bersangkut paut ya dengan yang ada. Radikal dan fanatisme sempit. Berikutnya, banyak provokasi di media sosial. Provokasi. Nah, provokasi inilah biasanya menyebabkan sebuah konflik. Nah, ini yang memprovokasi. Yang terakhir, konflik antar kelompok masyarakat. Banyak contoh-contoh yang sudah kita pelajari tentang konflik antar kelompok dalam masyarakat. Kita mintakan untuk masing-masing kelompok untuk kelompoknya masing-masing. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
melambangkan cahaya Tuhan, tanda kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rantai emas. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol hubungan manusia yang saling terikat dan setara, mencerminkan solidaritas dan kemanusiaan. Pohon beringin. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Melambangkan tempat berteduh dan persatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia. Kepala Banteng. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, melambangkan perbuatan rakyat dan semangat musyawarah mufakat. Keadilan sosial. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melambangkan kesejahteraan kebutuhan pokok, sandang dan pangan yang adil bagi semua. Ketuhanan Yang Maha Esa. Contohnya, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, menghormati teman yang berbeda agama, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, menolong teman yang sedang kesusahan, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, ras, atau agama. Bersikap sopan dan menghargai orang lain. 3. Persatuan Indonesia. Menjaga keutuhan antar teman, tetangga, dan masyarakat. Menggunakan dan memakai produk dalam negeri, ikut kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar. Rakyat yang dipilih oleh hikmat kebijaksanaan dalam memusyawarahkan perwakilan. Contoh, bermusyawarah saat mengambil keputusan bersama di kelas atau keluarga. 2. Kemudian tidak memaksakan kepada orang lain. Adil sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Membantu teman yang kurang mampu, berlaku adil kepada semua orang tanpa diskriminasi, menjaga kebersamaan serta silahkan kelompok lain yang ingin menasihati. Tanggapan saya, pembelajaran tentang pemersatu bangsa ini sangat berkesan dan menjadi bahan untuk lebih cinta lagi terhadap tanah air dan menumbuhkan jiwa nasionalisme. Sekian presentasi dari kami. Saya telah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Masing-masing kita akan melaksanakan latihan, tapi dalam bentuk kuis permainan, yaitu aplikasi Quizzes. Kita menggunakan aplikasi Quizzes. Ini bisa dilihat hasil kalian yang sudah selesai dari Zulaina, Dita, Maina. Rata-rata kalian sudah melaksanakan dan alhamdulillah kalian juga sudah bagus dari segi mengerjakan tugas, karena di sini rata-rata salah satu dari 20 soal. Nah, sebelum kita penutupan pada kesempatan kita pertemuan pada hari ini, di sini Bapak akan membacakan dulu dan di mana untuk pembelajaran kita, maksudnya untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, tentunya kita mempunyai yang namanya lintas disiplin ilmu. Nah, yang dimana artinya kita bersangkut paut antara pelajaran pendidikan Pancasila dengan pelajaran yang lainnya. Contohnya seperti sejarah. Nah, pelajaran pendidikan Pancasila ini bersangkut paut atau berkolaborasi dengan pelajaran sejarah. Misalnya dari sejarah tadi, pembelajaran pendidikan Pancasila ini bukan hanya Pancasila, tapi juga mengawali lahirnya
Pancasila itu sendiri seperti sidang bibi UPKI tadi. Nah, itu salah satu hubungan daripada pembelajaran pendidikan Pancasila dengan sejarah yang ada. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Salah dan hilang mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Sri Arianti, guru mata pelajaran ekonomi, yang mana pada hari ini telah menyaksikan daripada asesmen untuk pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Dery Kasuma. Dan untuk pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, di mana pada awal pembelajaran ada ice breaking yang telah disediakan dan juga bersama-sama telah dilakukan dengan peserta didik yang ada, kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi, dan juga yang jelas untuk pembelajaran yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan juga sudah terlaksana dengan baik. Dan ditambah pada pertemuan yang terakhir juga di situ ada kolaborasi antar mata pelajaran, baik itu mata pelajaran PKN sendiri yang bisa mengaitkan juga dengan mata pelajaran yang lain seperti sosiologi maupun juga mata pelajaran sejarah. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini sangat mengembirakan dan juga menyenangkan. Terima kasih.